Dokter belum belajar kalau pasiennya belum dibunuh dalam tanda kutip. Isinya adalah dokter-dokter muda baru masuk ke rumah sakit, dia ngomong kayak gitu kan. Dokter muda dengan idealisme dan kesombongannya kan marah ya. Apa-apaan ini? Dokter kan menyelamatkan gitu. Saya pernah mendengar dan mungkin mengalami juga bedanya antara mengetahui secara intelektual dengan meyakini di hati gitu. Betul. Atau merasakan di sini kayak misalnya gini, semua orang mungkin tahu bahwa merokok itu tidak sehat di sini gitu, gitu kan. Nah, jelas secara visual gitu kan seringkali. Tetapi apakah dia betul-betul meyakini merasakannya, itu different story kadang-kadang. Yes, betul. Mengetahui dan menyadari atau mungkin merasakannya itu hal yang berbeda. Entah kenapa saya percaya seperti ini. Pengambilan keputusan manusia rata-rata tuh irasional, rata-rata tuh emosional. Ada penelitian menarik. Jadi ada orang kecelakaan, otak emosionalnya tuh rusak, otak rasionalnya masih jalan. Somehow dia bisa balik ke kerjaan, melakukan pertimbangan, melakukan assessment gitu bisa, tapi dia nggak bisa ngambil keputusan. Menarik. Dia tahu tapi nggak bisa ngambil keputusan. So kesimpulan dari paper itu adalah jangan-jangan pengambilan keputusan manusia rata-rata bersifat emosional. Ini contoh aja lagi, saya mau beli handphone, iPhone 12 keluar misalnya, promote ya, nggak boleh ya, nggak apa-apa. iPhone 12 keluar misalnya. Ini kita bebas nyebut aja. Sebelum saya membuat assessment kelebihan kekurangan, kenapa saya harus ganti, kenapa harus enggak, saya udah pengen dulu. Emosinya muncul dulu. Baru kemudian saya nyari-nyari alasan tuh, temper glass saya retak lah, ini lecet lah, apalah, storage-nya kurang, iPhone lama saya sampai harus ganti gitu. Emosinya ada, lalu pikiran saya mencari-cari alasan. Bagaimana jika pengambilan keputusan itu didahului oleh sikap yang emosional? Maka dalam konseling seringkali saya jarang memaparkan data faktual, tapi berusaha membangkitkan emosi. Apakah kamu pengen? Misalnya gimana tuh? Misalnya, dok saya habis putus pacar, pacar saya toksik, lalu saya nggak bisa nih mutusin dia sekalipun dia udah toksik gitu. Biasanya saya akan men-trigger justru, oh iya, oh bagus, berarti kamu mau hidup dengan yang toksik ya, apapun pilihanmu saya akan dukung. Kamu mau menderita, nggak apa-apa, saya akan dukung. Gimana, mau menderita gitu. Terus, oh enggak dok, saya maunya baik-baik aja. Apa yang kamu butuhkan buat baik-baik aja? Oh iya, saya tahu saya harus putus misal. Oh tadi katanya nggak bisa putus, sekarang harus putus. Mana yang mau kamu pilih? Apapun pilihanmu akan saya dukung. Kamu mau memilih menderita karena toksik atau menderita karena putus? Biasanya mulai mikir lagi. Sebenarnya seseorang tahu kok keputusan mana yang logis, tapi tidak ada emosi yang mendorong ke sana. Maka kita perlu mendorong sisi emosi ke tempat lainnya begitu. Itu pendekatan saya rata-rata. Walaupun akhirnya memang akan saya jelaskan secara kognitif strukturnya, tapi saya tahu itu aja nggak mengubahkan. Biasanya saya akan iseng nakal gitu. Apapun pilihanmu saya dukung gitu. Kamu menderita, ayo menderita bareng gitu. Jadi kayak dia sudah merasakan menderitanya putus, tapi menderitanya berada dalam hubungan yang toksik itu baru di sini, tapi belum di sini. Belum di sini ya. Saya hanya men-trigger emosi-emosi lain yang kira-kira bisa membantunya, yang sebenarnya saya juga nggak tahu emosi apa yang dibutuhkan. Kadang dia bisa dapatkan itu di luar, tapi somehow saya perlu memberikan trigger, karena kalau nggak emosi yang sudah ada akan mendorong ke perilaku yang sama terus. Kita butuh emosi lain untuk menggerakkan ke perilaku lain. Saya mau kembali lagi nih ke perjalanan dokter sendiri nih. Waktu pertama kali mungkin pasien-pasien awal gitu dok, ada rasa takut nggak sih dok? Ini kan sesuatu yang sifatnya ini hidup orang nih gitu kan. Ya kita niatnya membantu, tapi ada nggak rasa takut saat pertama kali handling pasien-pasien gitu? Saya ingat banget guru saya pernah berkata seperti ini, dokter belum belajar kalau pasiennya belum dibunuh dalam tanda kutip. Wah itu statementnya keras banget ya. Statementnya keras banget. Itu isinya adalah dokter-dokter muda baru masuk ke rumah sakit, dia ngomong kayak gitu kan. Dokter muda dengan idealisme dan kesombongannya kan marah ya. Apa-apaan ini? Dokter kan menyelamatkan gitu. Tapi yang dimaksud adalah somehow kamu nggak bisa nolong semua orang. Kamu terlambat berlari ke IGD yang sebenarnya nggak ada yang salah. Misalnya kamu
ada 4 pasien gawat darurat sekaligus. Somehow kamu nggak bisa ngerjain 4-4-nya. Akan ada waktu di mana kita terlambat berlari dan ada orang meninggal dan terbunuh dalam tanda kutip. Itu menyakitkan. Saya beberapa kali ngalamin kejadian kayak gitu. Itu membuat saya harus ke toilet dan menangis di toilet, menyalahkan diri sendiri, walaupun sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, dunia nyebelin ya, nggak butuh ada yang salah untuk kesalahan terjadi. Ya, jadi menakutkan di awal, tapi somehow guru saya udah ngingetin itu akan terjadi. Kita nggak bisa menyelamatkan semua orang. Dan ketika itu betul-betul terjadi, kan mungkin tetap akan, rasanya kan akan tetap berantakan rasanya, betul. Tetap ke toilet, nangis, breakdown, kembali cuci muka seakan habis cuci muka doang, padahal habis nangis. Dan how do you overcome mengatasi situasi seperti itu yang akhirnya membuat dokter tetap mau lanjut lagi atau mulai pelan-pelan mengikis rasa, tadi kan merasa bersalah kata dokter, mengikis rasa bersalah itu sehingga tetap menjalani apa yang dokter jalan itu gimana? Emosi kan yang menggerakkan manusia, Mas. Saya tidak berusaha menghilangkan rasa bersalah. Saya berusaha mempelajari apa yang sedang ingin disampaikan oleh rasa bersalah. Ini misal. Saya lagi nyebrang, saya takut nyebrang. Sebenarnya yang sedang ingin disampaikan oleh rasa takut adalah menyeberanglah ke seberang dengan selamat, gitu kan ya? Tapi kalau saya terlalu tenggelam, dwelling dalam rasa takut, saya cuma mendengar kata selamatnya saja, tapi nggak sampai ke tujuan. Akhirnya saya diam. Atau ketika saya deny rasa takut, saya berusaha berlari cepat-cepat waktu nyebrang, biar cepat nyampe. Jadinya nggak selamat. Either kita nolak atau kita tenggelam dalam emosi, itu dua-duanya bermasalah. Lebih bermanfaat buat saya mau mendengar apa yang ingin disampaikan oleh emosi ini. Somehow guilt, rasa bersalah, ingin memberitahu saya, kamu sudah melakukan ada yang salah, apa yang bisa diperbaiki dari sana. Sebenarnya kan itu kan fungsi guilt kan ya. Berhenti sampai di sana. Kalau kita nggak sadar bagian ini, dia akan berulang terus. Kamu salah loh. Kamu salah loh. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa fungsinya di sini. Dia mau ngasih tahu apa. Maka saya mengizinkan saya menangis, breakdown dulu dan mendengar apa nih yang mau disampaikan. Oh, dia mau menyampaikan urutanmu kemarin kebalik loh, harusnya pasien nomor 3 dulu baru nomor 4. Kalau kayak gitu mungkin bisa. Jadi sebelum buru-buru menolong, mungkin assess dulu secara keseluruhan. Oke, mungkin begitu ya. Oke, next time. Finish. Titik. Walaupun tentu kalau pada beberapa hal guilt bisa lebih kuat datang, tapi kita perlu mendengar sebenarnya pesannya nih apa nih. Jadi setiap emotion itu ada message yang disampaikan. Iya, setiap emotion ada message yang disampaikan. Kita biasanya milih antara mengabaikan begitu ya, atau tenggelam gitu. Keduanya bermasalah. Jadi perasaan itu sebetulnya hanya pembawa pesan ya, messenger. Iya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Saya percaya emosi itu sebenarnya komunikasi. Bayi misalnya, bayi kan berkomunikasi sama kita bukan lewat bahasa, lewat emosi. Pleasant, unpleasant. Terus berkembang, joy, sadness, fear gitu kan ya, terus berkembang lagi. Itu kan sebenarnya bahasa komunikasi. Cuma semakin dewasa kita melupakan bahasa komunikasi yang sederhana ini menuju bahasa komunikasi yang lebih kompleks, language. Padahal itu juga cara berkomunikasi. Bisa nggak saya bilang begini? Ini menarik nih. Saya mencoba relate dengan sesuatu yang pernah saya baca juga. Jadi kalau perasaan itu adalah pembawa pesan, ya, berarti ya udah kita berterima kasih sama yang ngasih pesan. Terus ya udah tindak lanjuti pesannya, bukan ngurusin si pembawa pesannya begitu, bukan ngurusin si emotion begitu kan? Betul. Mari kita sadari pesannya saja, nggak usah sibuk-sibuk sama yang bawa triggernya. Oke, kita boleh mengingatnya, tapi lebih penting isinya, lebih penting isi pesannya maksudnya. Dan ada nggak dok, secara umum gitu, mungkin gambaran umum, oh perasaan tadi, rasa bersalah itu biasanya pesannya ini. Oh, rasa marah tuh biasanya pesannya ini, ada seperti itu nggak? Ada sih, cuma ini agak general ya. Mungkin kalau secara umum gitu. Secara umum aja. Kalau nggak relate ya nggak apa-apa secara umum. Ya. Anger itu biasanya soal keadilan. Kalau dulu orang-orang Indonesia nggak marah waktu dijajah, kita nggak merdeka loh. Anger tuh bukan rata-rata, secara general dia soal keadilan. Walaupun bisa soal yang lain, capek dan lain sebagainya. Sadness biasanya menunjukkan kalau kita tuh udah nggak kuat sendiri. We need help. We need others to encourage dan lain sebagainya. Jadi
kalau lagi sedih biasanya orang kan pengennya sendiri. Coba sadari deh, jangan-jangan memang ini udah waktunya reach for help. Nggak harus ke psikolog psikiater maksud saya ya, teman, keluarga gitu. Fear itu bicara soal keselamatan, safety, atau survival. Terus satu lagi joy itu bicara soal growth, hal yang bisa ditumbuhkan. Kalau ada hal yang buat kita joyful, kita akan ngejar ke sana dan growth di sana ya. Apalagi ya, disgust. Disgust ini bicara soal kalau disgust ini lebih banyak soal sesuatu yang lebih baik kita nggak makan atau sesuatu yang lebih baik kita nggak dekati, karena itu berbahaya. Misalnya ada orang yang suka, saya mencoba mencari bahasa yang lembut tapi nggak ketemu. Suka menjilat orang lain misalnya. Susah nyari bahasa lembutnya. Kita akan sedikit disgust, jijik, ini perilaku apa gitu, dan kita menjauh karena kita tahu orang itu berpotensi akan menyakiti kita dan orang lain kalau kita mendekat. Atau ngelihat roti yang berjamur gitu, agak jijik. Sama, ini kalau dimasukkan ke tubuh saya bisa tersakiti di situ. Itu disgust, jijik. Ada emosi lain? Oh banyak, ini kalau dilanjutin banyak ya. Ntar lu cari sendiri ya. Gue juga belajar. Menarik. Oke, terus tadi sempat bicara soal toxic relationship. Ini kan sesuatu yang orang belakangan nih, at least ya dari di sosial media saya juga semakin banyak yang nanya soal hal ini, Dok. Kalau dari perspektif dokter sendiri, bagaimana kita mengatasi toxic relationship ini, terutama biasanya pertanyaan yang saya sering lihat juga atau baca, terutama kalau itu di lingkungan yang memang kita nggak bisa, kayak misalnya keluarga lah yang paling gampang lah gitu misalnya. Toxic relationship di dalam keluarga dan kita emang ketemu setiap hari dan seterusnya. How do you handle situasi seperti itu kalau dari saran dokter gitu? Ini agak susah sih ya. Idealnya kan memang separasi ya, terpisah, bangun sendiri, tapi somehow memang hidup ini nggak ideal. Menyadari juga itu penting ya untuk menyadari itu, Dok ya. Idealnya di artikel kita berdiri, pasang boundaries, ya itu idealnya, tapi dunia ini nggak ideal. So somehow kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau itu konteksnya keluarga, jika itu anak, biasanya saya akan mengajak dia untuk berfokus pada apa yang di dalam kendali. Kamu tahu apa yang dibutuhkan untuk misalnya mandiri, oke, kejar itu dulu, karena kita nggak akan bisa tiba-tiba mandiri. Kamu perlu mengejar ke sana. Jadi saya akan mengalihkan ke apa yang bisa dikendalikan, ketimbang dwelling untuk mengubah orang lain, karena itu juga percuma. Ya, frustasi juga. Apa yang bisa dikendalikan di sana. Kalau nggak ada yang bisa dikendalikan, bagaimana kita nerima? Saya percaya ada 4 lapisan perubahan. Kalau ada hal yang bisa kita kendalikan, maka kita kendalikan. Kalau kamu nggak mau mengendalikan, oke. Gimana caranya kamu nerima? Kalau kamu nggak bisa nerima, oke, paling tidak jangan hakimi. Paling tidak jangan hakimi. Kamu nggak bisa yang ketiga, ya udah, siap-siap tetap menderita. Kita pilihan juga. Kita lupa kalau itu juga pilihan. Ya. Kabar buruk ya. Ya. Bahwa semuanya itu sebetulnya pilihan ya, nggak ada yang harus ya. Iya. Ya mau milih yang mana, mau mengubah, ayo, mau nerima, ayo, paling tidak minimal jangan hakimi, boleh. Nggak mau, ya udah, tetap menderita. Oke. Ini saya bercabang nih ke sana sini, Dok, soalnya. Sekarang mungkin kalau dari kembali ke pengalaman dokter sendiri gitu, dari pasien-pasien yang dokter temui, tentunya kan ini pasti semua confidential ya Pak, rahasia, ada kerahasiaan antar dokter dan pasien. Cuma kalau menghadapi tadi yang sampai tendensinya tuh ada suicide gitu, itu seberapa berbeda, Dok, sama depresi? Is it the same? Nah. Memang suicide sering dikaitkan sama depresi, but it's not. Somehow suicide itu terlalu luas untuk diklasifikasikan dalam satu diagnosis tertentu, karena orang dengan bipolar bisa pengen suicide, orang dengan depresi bisa pengen suicide, skizofrenia. Ini kalau disebutkan sampai besok nih. Semua orang bisa suicide jika painfulnya terlalu besar. Suicide bisa dimaknai seperti ini.
semua orang kan pengennya hidup ya. Kita punya naluri untuk bertahan hidup. Satu-satunya yang bisa mencabut naluri tersebut adalah jika hidup terasa terlalu sakit. Ini fenomena yang sama terjadi pada pasien kanker maksud saya, atau pasien dengan nyeri kronik. Itu kecenderungan bunuh diri akan meningkat karena hidup terlalu menyakitkan. Dan otak manusia nggak bisa membedakan antara nyeri fisik dan nyeri emosional. Itu regio otaknya sama. Jadi yang mempersepsikan nyeri fisik dan nyeri emosional di otak tuh sama. Bagian otak yang sama. Bagian otak yang sama. Itu kenapa nyeri emosional yang intens akan mendorong manusia untuk pertama pengen menghilang dulu, belum pengen bunuh diri, pengen menghilang. Kedua, pengen mati, tapi nggak pengen bunuh diri, pengen mati aja gitu. Yang ketiga, bedanya apa dok? Sorry dok. Pengen menghilang tuh ya pengen mati tapi nggak pengen bunuh diri tuh bedanya apa? Iya, gimana kayak tahu-tahu mati gitu, tahu-tahu kecelakaan. Oh, jadi tapi bukan dia membunuh diri. Saya yang bunuh diri, Ya, pengen mati aja. Yang ketiga, kepikiran buat bunuh diri tapi nggak pengen buat bunuh diri. Nah mulai labil, pengen tapi nggak pengen. Nah yang keempat baru perencanaan bunuh diri. Sebisa mungkin buat yang nonton videonya mungkin ya, kalau nomor 3 kita udah mulai pengen bunuh diri walaupun nggak pengen bunuh diri, ini tuh udah warning sign besar-besaran ini sebenarnya. Ini udah nggak bisa dihandle sendiri, nggak mungkin. Kalau sampai naluri untuk bertahan hidup sampai bisa kita ragukan, it must be something. Ini jadi kita banyak bicara soal apa tadi ya, pain lah ya. Pain. Nama kerennya psych age. Kita kenal ada headache, sakit kepala, stomachache, sakit perut. Ini psych age. Psyche yang sakit itu. Jiwa yang sakit, nyeri tepatnya. Dan di situasi-situasi tertentu ada juga orang yang setelah pernah melalui fase-fase yang menyakitkan tadi, nyeri sekali gitu jiwanya gitu ya. Kemudian setelah kemudian mulai membaik, justru juga bisa memanfaatkan kejadian tersebut sebagai source of strength yang luar biasa juga gitu. Betul. Dan mungkin dokter sendiri juga pernah mengalami gitu kan? Iya, saya percaya pengalaman buruk yang terbesar adalah gurumu yang terbaik. Saya percaya lubang yang dalam itu justru sumber resources yang sangat besar kalau kita bisa lalui. Notes, highlight. Bisakah kita melalui? Nah itu pertanyaan besar. Bisakah kita melalui? Atau kalaupun nggak kita bisa melalui dalam term kita di sini, ya ini nggak harus sendiri. Apakah saya dan keluarga, saya dan support system, saya dan lain-lain bisa melalui? Gitu. Dan kalau nyambung sama apa yang dokter bilang tadi, kan benang merahnya tadi salah satunya polanya dimulai dengan menyadari bahwa dia bisa mengubah. Jadi bener nggak kalau saya bilang sebetulnya bisa, tapi dia menyadari apa enggak gitu? Apakah begitu? Saya percaya semuanya bisa, tapi apakah kesadaran tersebut muncul atau tidak? Membangkitkan kesadaran ini susahnya bukan main. Tapi saya percaya semua orang bisa. Ya bisa, cuman gimana kita bawa kesadaran ke sana? Gimana kita, ini bahasa guru saya, gimana kita bisa membawa lampu ke objek tersebut, si kesadaran untuk bangkit. Karena sebenarnya dia ada, tapi dia gelap. Gimana cara bawa lampu ke sana? Bahasanya guru saya. Bawa lampu sehingga muncul kesadaran itu menjadi terang. Karena kalau lagi gelap kan semuanya nggak kelihatan, gelap aja gitu. Dunia gelap, masa depan gelap, masa lalu gelap, sekarang gelap. Padahal enggak. Ada sesuatu di sana. Dok, saya nanya dok, apakah membantu pasien dalam hal kejiwaan ini, is this one of your passions? Ya, I love it. Jadi kalaupun lagi capek, saya sebenarnya suka-suka aja. Kalau ditanya capek nggak? Capek banget. Jadi katanya, kerjalah sesuai passion biar nggak capek. Bohong, saya capek banget. Tiap malam saya minta dipijit, gitu capek. Tapi saya suka. Apa yang membuat dokter menemukan kecintaan pada hal ini gitu? Kalau tadi bilang dari SMA sudah sudah punya keinginan ke sana gitu. I don't know, it's kinda sense of helping someone, kayak menolong itu sesuatu yang menarik gitu rasanya. Seperti semacam saya bisa melihat hal baru setiap hari, insight baru setiap hari yang
nggak boleh diceritakan, tapi kalau diceritakan, percayalah, semua orang pengen jadi psikiater jadi. Nggak mungkin nggak semua, banyak. Mungkin teman-teman dokter muda di sini yang, keren, bedah gitu ya, nolong orang, nyelamatin nyawa orang, atau spesialis jantung nyelamatin nyawa orang. Nggak, psikiater juga nyelamatin nyawa orang. Yang sayangnya nggak bisa diceritain. Karena very confidential. Karena confidential. It's something yang nggak bisa diceritakan proses perubahannya yang cantik tadi, tapi cantik sekali. Dan setiap melihat switch dari yang nggak punya harapan, mereka berharap, dari yang tidak bekerja sama sekali karena dia merasa nggak mampu, tiba-tiba memulai karya awalnya lagi, itu tuh men, ini nggak bisa dipakai obat ini. Ini interaksi yang luar biasa sekali. Kalau saya nggak tahu ini boleh atau nggak ditanyakan ya, dari tentu tanpa menyebut nama gitu ya, is it okay to ask misalnya mungkin kondisi tertentu yang pernah dokter handle yang tadi kemudian yang sampai tadi menghasilkan kepuasan tadi yang menyelamatkan nyawa juga gitu, yang mungkin yang cukup berat gitu, yang mungkin sangat menantang dalam tanda kutip untuk dokter untuk prosesnya gitu. Case-nya gitu. Susah sih mas. Susah ya? Semua punya tantangan masing-masing, sama-sama susah semua. Tapi kalau seandainya saya tanya salah satunya, is it okay gitu? Tanpa menyebutkan nama gitu. Apakah sesuatu yang boleh di-share gitu? Saya nggak tahu. I don't think so kayaknya. Nggak, jangan. Okay. Dan kalau begitu, nah saya mau kembali ke yang passion tadi dok. Do you have other passions besides? Hanya karena kita nggak bisa merasakan rasa sakit seseorang bukan berarti itu nggak ada. Contoh misalnya, Mas Ali sakit gigi atau sakit kepala. Sebenarnya kan saya nggak ngerasain ya. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa merasakannya dari apa yang diceritakan. Maka percayalah, walaupun kita nggak, gitu doang gitu. Enggak. Satu-satunya yang merasakan adalah dia. Kita nggak pernah bisa tahu.